Apakah kamu tahu bahwa ada makhluk yang diturunkan ke bumi sebagai khalifah sebelum Nabi Adam alaihissalam? Apakah itu dinosaurus, alien, ataukah monster ya? Untuk menemukan jawabannya, simak pembahasan dalam video kali ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Fatih El Firdaus. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli kafa billahi syahida. Teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ini merupakan salah satu bagian dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang tercantum dalam kitab Al-Quran. Kesemuanya akan kita jabarkan berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia telah berdialog dengan para malaikatnya seraya berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud khalifah? Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam dan keturunannya sebagai penguasa di muka bumi ini dengan silih berganti, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Dan Allah Ta'ala mengabarkan hal tersebut kepada para malaikat. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk pengagungan atas penciptaan Adam alaihissalam dan anak keturunannya, sebagaimana yang telah dikabarkan perkara yang agung sebelum penciptaannya. Mereka para malaikat bertanya sebagai bentuk keingintahuan hikmah di balik penciptaan Adam alaihissalam, dan bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah tersebut atau peremehan dan hasad terhadap Bani Adam alaihissalam sebagaimana yang dikira oleh para ahli tafsir yang jahil. Para malaikat bertanya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Mengapa para malaikat bisa mengetahui hal tersebut? Maka dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, karena sebab para malaikat mengetahui bahwa biasanya makhluk yang ada di bumi rata-rata perbuatannya adalah yang demikian itu, yaitu mereka biasanya melakukan pertumpahan darah dan merusak bumi. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa para malaikat mengatakan hal tersebut karena telah melihat ke Lauhul Mahfuz, dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut diberitahukan oleh Harut dan Marut dari malaikat yang lebih tinggi dari mereka berdua yang bernama As-Sijili. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa para malaikat diberikan ilham untuk mengetahui hal tersebut, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Al-Hasan. Tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu tentang pendapat yang mengatakan bahwa para malaikat tersebut mengetahui bahwa hal tersebut telah terjadi sebelumnya, yaitu sebelum penciptaan Adam alaihissalam mereka telah menyaksikan kerusakan dan pertumpahan darah yang terjadi dari kalangan jin dan binatang. Pendapat ini diungkapkan oleh Qatadah. Abdullah bin Umar berkata, 2000 tahun sebelum penciptaan Adam, bangsa jin telah menumpahkan darah, maka Allah mengirim sekelompok pasukan
dari bangsa malaikat kepada mereka, dan para malaikat tersebut mengusir mereka sehingga sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Inilah makhluk yang diturunkan Allah sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan mereka ketika kemudian diturunkan ke dunia ini berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka para malaikat yang kemudian diberitahu oleh Allah tentang penciptaan Adam yang akan diturunkan di dunia sebagai khalifah, mereka memberikan komentar yang negatif, yaitu mereka mengatakan bahwa Adam bisa juga membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memang telah menurunkan makhluk lain sebelum Nabi Adam alaihissalam di dunia ini, dan pendapat dari para mufassir, makhluk yang kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia ini adalah bangsa jin dan binatang. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil ibrah agar kita tidak menjadi makhluk yang seperti diungkapkan malaikat, yaitu makhluk yang hanya bisa membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, saling berperang, saling melukai antar sama makhluk yang lain. Semoga kita sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah dan menjadi anak cucu Nabi Adam alaihissalam bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Semoga cerita ini bisa menambah manfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah, semoga bisa menambah ibrah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.